Halo, berjumpa lagi dengan saya Bu Eni. Untuk materi kali ini saya akan membahas tentang perbedaan 3 jenis karya seni rupa yang sedang populer atau disebut dengan pop art. Apa sih 3 seni rupa itu? Yang pertama, ini adalah jenis seni doodle art. Yang kedua adalah jenis seni mural. Dan yang ketiga adalah graffiti. Apa sih bedanya? Kita akan bahas satu-satu ya. Doodle art oleh Heni Ekawati Setiani. Hari ini kita mau belajar apa? Perbedaan dari doodle art, graffiti, dan mural. Doodle art adalah coretan yang dilukis secara abstrak, walaupun terkadang memiliki pola tertentu, tidak terfokus, dan secara spontan dibuat. Akhir-akhirnya ini doodle art ini sudah dikembangkan dengan cara yang direncanakan, jadi hasilnya lebih bagus lagi. Jadi intinya doodle art itu dari coretan ya. Jika kamu suka mencoret buku di bagian belakang, nah itu adalah awal dari kita membuat doodle art, dari coret-coretan yang disengaja atau tidak disengaja. Tapi dalam perkembangannya, doodle art ini sudah direncanakan secara matang. Macam doodle art. Yang pertama, doodle fantasi, doodle floral, doodle pattern, doodle animation, dan doodle graffiti. Yang pertama, doodle fantasi. Apa sih doodle fantasi itu? Jadi doodle fantasi itu temanya dari jenis ini adalah yang sifatnya itu fiksi, jadi hayalan. Biasanya hasil doodle art jenis ini dalam bentuk karakter-karakternya tidak nyata dan ada di imajinasi sang kreator itu. Contohnya seperti apa sih? Nah, bisa kita lihat ya. Contohnya di sini tuh ada motif kepala. Bisa kita lihat motif tradisi, dan ini bisa dibilang mirip seperti buto, dan ini adalah salah satu sifat yang bisa kita bilang penggambarannya dari fiksi. Di sini juga terlihat ya bentuk doodle artnya ini menggunakan garis. Selanjutnya doodle art floral. Sesuai dengan namanya, jenis ini dibentuk dengan menggabungkan elemen-elemen bunga sehingga menjadi sebuah bentuk tertentu. Contohnya, ada banyak bunga yang terlihat di sini ya. Dia menggabungkan bunga, juga bisa kita tambahkan dengan bentuk sulur, bentuk daun, batang, dan sebagainya. Yang ketiga, doodle pattern. Pattern merupakan kata Inggris yang bahasa Indonesianya artinya adalah pola. Pola itu digoreskan, bisa pola tunggal maupun pola kombinasi dari beberapa pola. Teknik penyusunnya membuat jenis ini terlihat indah, unik, dan memiliki daya tarik. Contohnya seperti ini ya. Biasanya kita tuh sering lihat doodle pattern ini sekarang digunakan untuk henna pengantin di tangan, untuk mempercantik pengantin itu sendiri, karena ternyata memang henna doodle pattern ini sangat bagus digunakan untuk henna. Biasanya sih kita ambil motif-motif yang menarik atau yang sesuai dengan keinginannya si mantennya tersebut. Dan oh ya, satu lagi, doodle pattern ini biasanya juga adaptasi dari India, karena masyarakat India itu paling sering ya membuat doodle pattern ini. Selanjutnya yang keempat, doodle animation.
Doodle jenis ini merupakan yang paling populer dari jenis lain karena doodle ini menggambarkan karakter animasi. Penyuka jenis ini mayoritas sih anak-anak, orang yang dewasa juga banyak sih yang suka, terutama mereka yang fans dari film animasi tertentu. Contohnya seperti ini ya. Ini doodle animation, jadi ada karakter-karakternya. Selanjutnya yang kelima, doodle graffiti. Kita pasti kalau dengar kata graffiti, bayangan kita tentang tulisan kan? Nah, tulisan, jadi penjelasannya doodle graffiti itu diaplikasikan dengan mengkombinasikan antara teknik tipografi. Tipografi itu artinya ilmu tentang tulisan dengan doodle. Biasanya hasil karya ini menuliskan suatu nama yang ditambah dengan beberapa elemen doodle seperti pattern. Pattern tadi artinya pola. Misalnya di sekitar nama yang telah kita buat. Contohnya, jadi tetap ada grafitinya, tetap ada patternnya atau gambar-gambarnya yang berupa doodle seperti ini ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang teknik membuat doodle. Teknik membuat doodle yang pertama, unplanned doodle. Yang kedua, semi unplanned doodle. Yang ketiga, planned doodle. Akan saya bahas satu-satu. Yang pertama tentang unplanned doodle. Teknik ini adalah teknik yang bersifat spontan ketika mengerjakannya. Maksudnya itu tanpa direncanakan, jadi langsung menggoreskannya di media yang akan kita gambar. Tidak ada pembuatan sketsa dalam proses ini. Jadi unplanned doodle itu biasanya langsung tidak menggunakan pensil, kita langsung menggunakan spidol, drawing pen, atau alat gambar lainnya yang tidak bisa dihapus. Itu disebut unplanned doodle. Sedangkan yang kedua, semi unplanned doodle. Teknik ini dilakukan dengan cara sebagiannya itu direncanakan dan sebagiannya lagi tidak direncanakan atau spontan. Jadi membuatnya dengan cara spontan tapi sambil memikirkan makna dari apa sih doodle yang akan dibuat itu. Selanjutnya, planned doodle. Planned doodle ini dibuat dengan menggunakan rencana. Rencananya ini biasanya berbentuk sketsa. Nah, dan makna atau nilai filosofi yang tergandung pada hasilnya nanti. Dan hasilnya nanti akan terlihat lebih rapi, terkonsep, dan bermakna. Nah, itulah gunanya sketsa. Berarti kalau kita membuat sketsa, intinya kita harus gambar dulu pakai pensil, baru kita tebali menggunakan spidol, drawing pen, atau alat gambar lainnya yang tidak bisa dihapus. Selanjutnya, tahu nggak sih doodle itu punya manfaat dan manfaatnya banyak sekali. Yang pertama, kita bisa mengembangkan keterampilan motorik halus. Nah, keterampilan motorik halus itu apa sih? Jadi keterampilan motorik halus itu termasuk gerakan khusus dari tangan, pergelangan tangan, jari. Biasanya motorik halus itu dikendalikan saat kita sedang mengetik, mengemudi, bahkan menulis teks pesan waktu kita nulis WA seperti itu. Oleh karena itu penting bagi kamu melatih seorang anak ini untuk mengembangkan keterampilan motorik halusnya agar kuat di usia muda. Dengan menggambar ini dapat menciptakan umpan balik visual yang berupa tergantung pada alat yang digunakan oleh si anak. Bagaimana sih dia menggunakan alat itu? Nah, umpan balik ini yang akan membantu anak dalam mengidentifikasi cara terbaik untuk menghasilkan karya yang mereka inginkan. Jadi si doodle ini jadi sebagai sebuah media untuk mengembangkan motorik halusnya si anak ini, gitu. Yang kedua, dapat meningkatkan konsentrasi. Artinya di sini kita dalam membuat coretan seperti menggambar bentuk, simbol, memaksa pikiran itu untuk fokus. Dan ini ada risetnya yang dilakukan tahun 2009 membuktikan bahwa orang yang menerima panggilan telepon sambil mencoret-coret kertas mampu menangkap informasi 29% lebih baik daripada mereka yang hanya mencatat biasanya.
Jadi kesimpulannya, doodling itu tidak hanya meningkatkan kecerdasan otak aja, tapi juga untuk meningkatkan konsentrasi. Oke ya, jelas kalau kita dengerin apa-apa gitu, guru kita nerangin dan kita nyatet, itu pasti akan lebih nyantol lah istilahnya, daripada kita cuma dengerin udah habis itu selesai diterangin udah hilang hempas gitu. Ya, selanjutnya yang ketiga, menciptakan pemikiran positif. Nah, kegiatan doodling ini sifatnya kan artistik dan menyenangkan, sehingga saat melakukannya timbul rasa senang, pikirannya positif, ide segar, dan menarik juga, karena doodling ini menyenangkan, dan semua pikiran negatif itu akan tersingkirkan oleh setiap emosi positif yang akan timbul pada saat kita membuat karya doodle. Yang keempat, mengasah kreativitas. Ini jelas ya, ketika mengerjakan seorang doodling itu, seseorang cenderung akan merenung dan biasanya hasilnya berupa sebuah kreativitas baru dan unik. Nah, kegiatan doodling merupakan cara yang cukup efektif untuk menjadikan teman-teman menjadi orang yang lebih kreatif walaupun tidak secara langsung. Jadi saat orang melakukan doodling, ia akan menemukan jalan yang baru untuk berkreasi. Selanjutnya, dapat memicu produktivitas. Maksudnya bagaimana doodling itu kegiatan seni yang dapat menjadikan hati itu sudah senang, pikirannya lebih fokus. Nah, saat fokus, seseorang tuh cenderung lebih produktif dalam hidupnya, jadi dia tidak menyia-nyiakan waktunya gitu istilahnya. Selanjutnya, dapat mengatasi stres. Jadi ini ada penelitiannya, menurut Mutia Ribon menyatakan bahwa doodling bisa menjadi salah satu cara terapi pada orang dewasa untuk mengetahui masalah seseorang yang sedang mengalami stres. Selain itu, doodling juga akan membantu kinerja dan membuat lebih rileks. Yang keenam, dapat melatih imajinasi. Jadi seseorang yang sedang menggambar doodle akan merenungkan apa yang dituangkan di dalam kertas. Tentunya dia akan mencoret sesuatu yang sesuai dengan apa yang ada di imajinasinya atau di alam bawah sadarnya dia itu. Jadi misalnya dia itu mikir tentang satwa, flora, persawahan, atau hutan, atau pedesaan, atau dan lainnya, itu akan digambarkan di kertas itu. Dan sebenarnya kita nggak sadar, yang gambar itu nggak sadar, tapi itu ada di bawah alam bawah sadarnya, dan itu disebut dengan imajinasi. Selanjutnya, gimana sih caranya membuat doodle art? Kita akan bahas step by stepnya ya. Step yang pertama, kita harus menemukan dulu inspirasi. Jadi proses kreatif untuk mencari inspirasi desain gambar itu merupakan cara membuat doodle yang paling awal. Coba deh kalian bayangkan objek yang ingin kamu gambar, kemudian kamu bikin coret-coretannya sederhana aja di kertas. Kita harus menemukan inspirasi juga dengan cara kita misalnya buka di internet atau buka di YouTube, tapi kita tidak boleh langsung mencontoh persis seperti apa yang ada di sana, karena itu namanya plagiasi. Untuk step yang kedua, kita harus menentukan teks dan jenis font. Nah, jika ada unsur teks di dalam karya, kita tentukan dulu kata-katanya dan jenis fontnya terlebih dahulu. Setiap kata, bentuk, dan warna fontnya akan menciptakan mood yang berbeda-beda. Bisa juga mencari referensi font di internet juga boleh sih. Biasanya yang kita gunakan tuh jenis fontnya yang ada di internet tuh seperti font gang, misalnya di Pinterest, font in use, dan lainnya. Tapi kita juga bisa kok bikin font dengan gaya kita sendiri, nggak harus sesuai apa yang ada di internet tuh boleh. Tapi misalnya kita juga nggak kepingin sih kasih font juga nggak masalah. Step yang ketiga, kita kumpulkan dulu bentuk dan karakternya. Jadi seperti contoh berikut ini, kita gambar sih kita nanti mau bikin karakter yang seperti apa. Sebanyak-banyaknya sesuai imajinasi kita bikin karakter yang akan kita gambar itu di kertas dulu untuk coret-coret. Nah, contohnya kayak gini ya. Jadi kita tuh nggak asal nyontoh aja, jadi kita sudah siap karakter kita tuh kayak gimana.
entah nanti matanya kecil, matanya sipit, atau ekspresinya marah, atau matanya lirik kanan, lirik kiri, terus dia mirip kucing, atau dia mirip anjing, atau dia mirip lebah, atau dia mirip tokoh kartun dan sebagainya. Kita harus kumpulkan dulu bentuk karakternya. Nah, caranya buat dodol yang berikut ini kan kita bikin karakter yang lucu dan unik ya. Jadi khasnya dodol kan kayak gitu. Lalu kita simpan semua bentuk yang sudah kita buat tuh di dalam tabungannya. Tabungannya ini berupa kertas ya, atau oret-oretan gitu. Misalnya bentuknya tuh monster, hewan, daun, bunga, atau sesuatu yang abstrak itu juga boleh. Nanti saat kita gambar itu kita masukkan tabungan kita, karakter kita ke dalam bentuk dodol yang baru atau dodol yang udah jadi. Seperti itu. Nah, di sini nih kita juga harus perbanyak melihat gambar dodol yang ada di internet untuk jadi inspirasi agar bentuk karakter kita tuh lebih bervariasi, lebih banyak lagi karakternya juga lebih baik lagi, dan pasti lebih bagus karya dodol kita. Lalu step yang keempat itu adalah ekspresi gambar sesuka kamu. Ekspresi itu jadi kita sudah bahas di awal ya. Jadi ekspresi doodle itu kan coretan yang bebas dan abstrak. Jadi jika kamu ingin gambar bentuk apapun dan bagaimanapun polanya, karena tidak ada aturan yang mengikat kreativitas, kita tuh bisa bikin ekspresi yang bebas. Jadi misalnya kayak bentuk matanya, atau dia mau senang, dia mau sedih, atau apapun tuh lebih bebas gitu di dalam doodle ini. Selanjutnya step 5, kita harus bikin outline dan fill in. Jadi pada sketsa doodle yang udah kamu buat, tambahkan outline sebagai penegas garis. Outline itu garis yang di luar, dan fill in itu memberikan variasi warna serta dimensi jika dibutuhkan. Dan fill in itu artinya adalah garis yang di dalam. Nah, agar tebal tipisnya itu jelas, gunakan berbagai macam ukuran drawing pen atau kuas. Kuas juga boleh dipakai. Drawing pen itu ada nomornya ya, dari 0,1 sampai kalau nggak salah 0,5 yang paling besar itu. Ukuran tersebut akan menciptakan goresan yang berbeda. Jadi oke, kita bahas dulu. Intinya di bagian dalam itu biasanya kita pakai ukuran pen yang lebih kecil, dan di bagian luar atau outline-nya kita bisa pakai ukuran spidol atau drawing pen yang lebih besar. Seperti itu. Dan kuas tuh dipakai di mana sih? Pada saat kita misalnya mau menguaskan warna atau mau menguaskan cat, seperti itu ya. Nah, kalau graffiti sama mural ini gimana sih? Graffiti sama mural tuh sebenarnya beda atau sama ya? Masih bingung. Kita bahas dulu ya. Graffiti, apa sih graffiti itu? Jadi graffiti adalah kegiatan seni rupa yang menggunakan komposisi warna, garis, bentuk, dan volume untuk menuliskan kalimat tertentu di atas dinding. Dan alat yang digunakan itu adalah cat semprot kaleng atau kita kenal dengan sebutan pilox. Apa sih pilox itu? Seperti ini ya bentuknya pilox. Tentang graffiti. Nah, graffiti itu adalah kegiatan seni rupa yang kita buat dengan menggunakan komposisi warna, garis, dan volume untuk menuliskan kalimat tertentu di atas dinding. Alat yang digunakan biasanya berupa cat, semprot, kaleng, atau pilox. Nah, walaupun dengan skill dan peralatan yang masih sederhana, konsep tulisan dan dinding itu media yang paling aman untuk mengekspresikan pendapat kita secara diam-diam pada saat itu. Awalnya secara diam-diam ya. Nah, karena istilah graffiti itu diambil dari bahasa Latin yang artinya graphium. Graphium itu artinya menulis. Jadi awalnya istilah itu dipakai oleh para arkeolog untuk mendefinisikan tulisan-tulisan di bangunan kuno bangsa Mesir dan Romawi kuno. Pernah nggak sih kalian lihat di jalan ada tulisan dan kalian langsung bilang itu graffiti? Nah, tulisan itu intinya adalah graffiti dan ciri khasnya dibuatnya itu menggunakan pilox. Contohnya yang lainnya,
Ini dia pembuatannya menggunakan pilox, dan biasanya orang yang buat graffiti ini disebut apa ya? Ada yang tahu nggak namanya? Secara umum sih dibahas nama pembuatnya itu atau kumpulan orang pembuat doodle itu disebut dengan boomer. Dan ini juga dikenal dengan seni yang namanya seni jalanan atau street art. Kita juga kenal sih dengan yang namanya vandal, tetapi saya tidak akan membahas itu lebih dalam karena kita hanya akan membedakan antara si graffiti dan mural itu secara garis besarnya. Kita langsung ke contoh-contoh dari graffiti lainnya. Ini ya contoh graffiti yang ada di dinding. Bisa kita lihat di sini ada gambarnya, tapi intinya ada di tulisannya itu. Selanjutnya, graffiti itu juga bisa dipadukan dengan gambar, entah itu gambarnya berupa doodle atau secara realis, jadi tulisannya juga tetap terlihat, dan ciri khasnya dari graffiti dengan menggunakan pilox itu juga terlihat ya jelas, seperti contoh berikut ini. Ini unik sekali ya menurut saya, karena dengan ekspresinya si anak megang hidung itu sangat menarik perhatian kita untuk melihat seperti itu. Nah, graffiti itu ada sejarahnya, kita akan bahas sedikit ya. Jadi graffiti di Pompei, graffiti ini mengandung tulisan rakyat yang menggunakan bahasa Latin rakyat dan bukan bahasa Latin klasik. Nah, kebiasaan menulis di dinding ini bermula dari manusia primitif sebagai cara mengkomunikasikan perburuan. Pada saat ini, graffiti itu digunakan sebagai sarana mistis dan spiritual untuk membangkitkan semangat berburu itu pada saat primitif. Nah, selanjutnya berkembang lagi keseniannya di zaman Mesir kuno, juga memperlihatkan aktivitas melukis di dinding-dinding piramida. Lukisan ini mengkomunikasikan alam lain yang ditemui oleh Firaun atau terkenal dengan Firaun setelah dia itu dimumikan. Nah, kegiatan graffiti sebagai sarana untuk menunjukkan ketidakpuasan baru dimulai pada awal Romawi dengan bukti adanya lukisan sindiran terhadap pemerintah-pemerintah di dinding bangunan. Nah, di sini artinya graffiti ini masih dibuat secara sembunyi-sembunyi karena dia dibuat untuk menyindir pemerintah Romawi pada saat itu. Nah, lukisan ini ditemukan di reruntuhan kota Pompei. Sementara di Roma sendiri dipakai sebagai alat propaganda untuk mendiskreditkan pemeluk Kristen pada zaman itu yang dilarang oleh si kaisar. Nah, graffiti ini masih diam-diam dan belum dieksplor ke halayak luas karena dia itu fungsinya masih untuk sindiran. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke mural. Apa sih mural itu? Mural itu cara menggambar atau melukis di atas media dinding, tembok, atau permukaan luas yang bersifat permanen lainnya. Permanen artinya tidak bisa dibongkar pasang. Mural, jadi mural itu menurut bahasa, mural berasal dari bahasa Latin kata murus yang berarti dinding. Secara luas, pengertian mural adalah menggambar atau melukis di atas medianya itu dinding, tembok, atau media luas lainnya yang sifatnya itu permanen. Jadi dari pengertian mural dapat memberi pencerahan kan mengenai apa itu mural sebenarnya, dan bisa kita simpulkan juga lukisan atau gambar apapun yang dibuat di media permanen, lantai, meja, langit-langit, itu semuanya disebut mural. Dan mural itu intinya adalah gambar, bukan tulisan. Kalau mengarah kepada tulisan dan pembuatannya menggunakan pilox, itu sudah disebut dengan graffiti. Oke, kita lanjut ya ke sejarah mural. Jadi seni mural sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu kala. Bahkan jika ditilik dari sejarahnya mural itu sudah ada sejak 31.500 tahun yang lalu.
tepatnya pada masa prasejarah. Jadi pada masa itu terdapat sebuah lukisan yang menggambarkan sebuah gua di Lascaux, yaitu daerah selatan Prancis. Pada zaman prasejarah, mural yang dicat menggunakan jus sebagai cat air. Karena pada zaman prasejarah itu belum ada cat, jadi mereka menggunakan buah-buah yang dijus, buah-buah yang ada warnanya, misalnya seperti blackberry dan sebagainya, itu digunakan untuk menggunakan sebagai cat. Nah, pada zaman prasejarah, negara yang paling banyak memiliki lukisan dinding atau mural tidak lain adalah Prancis. Oke, negara yang sumber seninya paling banyak sampai sekarang itu tetap Prancis ya. Dan salah satu mural atau fresko yang paling terkenal saat ini adalah mural karya Pablo Picasso. Nah, kita akan lihat juga beberapa contoh-contoh mural yang ada dan sering kita temui. Nah, kita akan lihat juga beberapa contoh-contoh mural yang ada dan sering kita temui. Seperti ini ya, bisa kita lihat mural itu ada di dinding dan dia itu berupa gambarnya dan dibuatnya di tempat yang permanen, dinding, tembok, atau tempat permanen lainnya seperti ini. Kelihatan sekali cara penggambarannya juga, dan biasanya ciri khasnya mural itu besar, medianya luas, seperti itu. Atau mungkin seperti ini, di tempat yang sudah tidak digunakan digambarkan mural dengan memanfaatkan bahan-bahan yang sudah tidak terpakai yang emang ada di situ, begitu, agar terlihat lebih 3 dimensi. Atau bentuk mural yang seperti ini juga ada di tembok, kelihatan sekali ya dengan cara pembuatannya ini menggunakan cat, jadi bukan lagi menggunakan pilox. Nah, bisa juga nih seperti ini ada di dinding apartemen, atau mungkin mural tuh digambar di kafe. Yang paling sering kita lihat sekarang kan ada di kafe-kafe ya mural ini. Dia sebagai dinding penghias di kafe tersebut agar lebih menarik, entah di bagian indoor atau outdoornya. Nah, kamu tahu nggak sih ini tempat apa? Ayo, pasti tahu ya ini tempat apa, penuh warna-warni dan kita dekat loh. Oke, ini adalah kampung warna-warni yang ada di Kota Malang, dan jika kamu ingin melihat banyak contoh mural dan grafiti, kamu bisa datang ke sana karena di sana ada banyak gambar-gambar dan dalam bentuk 3D ataupun 2D. Karena di kampung warna-warni sebelahnya juga ada kampung biru atau kampung Arema ya. Kita bisa lihat banyak contoh grafiti dan mural. Dan akan kita simpulkan untuk video kita kali ini antara doodle art, graffiti, dan mural. Kita amati tabel di bawah ini ya. Doodle itu adalah coretan bebas yang dibuat secara manual, dapat berupa tulisan atau gambar, dan media karya doodle art itu lebih bebas, dapat dibuat di kertas, kanvas, atau tembok. Alat untuk pembuatan doodle juga lebih fleksibel. Nah, sedangkan kalau graffiti itu tertuju pada tulisan, menggunakan komposisi yang dibuat semenarik mungkin dengan media berupa dinding. Alat yang digunakan biasanya cat semprot atau kaleng. Ini ciri khasnya kalau graffiti itu pakai pilox. Nah, lalu untuk mural itu fokusnya pada menggambar atau melukis di atas media yang dinding, medianya sama dinding, tembok, atau permukaan luas lainnya yang sifatnya permanen. Dan alatnya yang bisa digunakan untuk membuat mural itu bisa berupa kapur tulis, cat tembok, akrilik, atau cat-cat lainnya. Jadi tugas kita hari ini apa ya? Tugasnya buatlah satu karya doodle art, boleh di buku gambar, boleh di kertas,
Dengan syarat harus ada nama panggilan kalian. Nama kalian bukan nama julukan kalian. Misalnya nama julukan kamu Pesek, kamu tulisnya Pesek, bukan. Jadi nama kamu, misalnya nama kamu Citra, kamu tulisnya ya Citra. Dan kalau kita tugas tanpa melihat contoh kayaknya susah ya. Akan saya berikan beberapa contoh karya teman-teman kalian. Wah, keren-kerennya. Oh iya, satu lagi karyanya juga wajib diwarna ya, karena doodle itu banyak manfaatnya buat kalian. Tidak hanya sebatas menggambar, diwarna jauh lebih bagus. Jika kalian suka dengan video saya, jangan lupa klik like, subscribe. Dadah!